saya ingin kutip puisinya Khairil Anwar kepada kawan. Dua baris terakhir. Tikamkan pedang ke hulu bagi siapa yang mengari kemurnian madu. Justisia for Ederan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi nih di LAM Podcast yang mana diorganisasi oleh LAM PK sendiri, Lembaga Advokasi di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah teman-teman, kemarin kita udah membahas terkait bagaimana kekerasan seksual yang terjadi. Kita telah membahas secara konkret bersama dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Nah kita di sini punya tema baru teman-teman, yang mana tema ini lumayan cukup krusial juga dibahas karena apa? Memang akan berkaitan dengan pemilu yang akan kita angkatkan ataupun yang diadakan nantinya di 2024, yang mana sekarang ini masih ada semi-semi pemilunya ya teman-teman. Yang mana tema kali ini terkait dengan proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Yang mana teman-teman pasti mengetahui ya, sebagaimana proporsional terbuka dan proporsional tertutup, yang mana teman-teman Indonesia pada saat ini mengimplementasikan terkait proporsional terbuka, tapi ada beberapa partai yang mengajukan pengujian undang-undang terkait hal tersebut. Nah, itu akan kita bahas bersama. Kita telah menghadirkan salah satu dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang kece badai nih teman-teman, yang mana nama beliau sendiri adalah Bapak Ilham Dwi Putra SHMH. Boleh Pak? Halo Pak. Kita panggil abang aja ya teman-teman. Dan di sini selagi ada partner saya yang selalu menemani saya nih teman-teman. Boleh teman-teman, lanjut. Oke teman-teman. Terima kasih Iwan. Oke, kenalin, nama aku Fahmi. Dan kali ini nih kita akan membahas isu yang cukup hangat dan berat juga sih sebenarnya, terkait dengan sistem pemilu. Di samping itu, Iqbal mungkin nih, kenapa kita mengangkatkan isu ini terkait dengan mungkin berapa bulan lagi ya kita akan pemilu juga. Nah, sekitar mungkin 1 tahun lagi lah ya. 1 tahun lah ya. Jadi kita akan membahas nih kemungkinan terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang akan kita laksanakan. Nah, benar nih teman-teman. Sebagaimana kita telah mengimplementasikan terkait proporsional terbuka, yang mana ya teman-teman, memang kebebasan terkait pemilihan badan legislatif itu diserahkan kepada masyarakat. Yang mana teman-teman, ada yang beranggapan bahwa seharusnya demokrasi pemilihan badan legislatif itu diserahkan kepada demokrasi politik, yang mana mereka memiliki hak untuk menentukan siapa calon badan legislatif yang lebih berkompeten, dan mereka adalah yang berhak untuk menentukannya. Dan sebelum itu teman-teman kita bahas secara konkret, saya ucapkan terima kasih juga kepada Lapa Baca Stepa yang telah mempersilahkan kami untuk menyediakan tempat dan melaksanakan podcast kita pada hari ini. Sebelum itu teman-teman, ada baiknya juga nih kita lebih merefresh ataupun membrainstorming terkait apa sih yang dimaksud dengan proporsional terbuka dan apa yang dimaksud dengan proporsional tertutup, yang mana kali ini tentunya akan dibahas oleh dosen yang paling kece di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Silakan Bang, terlebih dahulu Bang. Oke, Iwan, terima kasih Iwan, Fahmi. Kece ini apa ini? Jangan kace dong Bang. Oke, soal proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Sebenarnya ini kalau kita baca dari segi sejarah di Indonesia, sebenarnya dalam ketika pemilu pertama tahun 55 sampai tahun 99 itu sebenarnya kita memang menggunakan sistem proporsional tertutup. Proporsional tertutup ini sederhananya begini, di lembar surat suara, kalau di proporsional tertutup itu ada cuma partai, nama partai OG, partai Beringin misalnya, partai Kambing itu banteng, atau banteng yang mulutnya hitam atau putih, hitam putih ya. Oke, nah jadi ketika kita memilih, ketika para pemilih itu menjatuhkan pilihan, mereka menjatuhkan pilihan itu pada partai, karena di sana itu nggak ada daftar nama calon legislatif. Nah, itu sistem proporsional tertutup yang diterapkan Indonesia dari pemilu 55 sampai 99. Bedanya pada saat itu di pemilu 55 yang juga digunakan untuk memilih anggota konstituante, para calon wakil rakyat itu dia tidak semuanya yang dimotori oleh partai. Ada juga calon perseorangan. Nah, kemudian itu kalau proporsional terbuka
Itu seperti misalnya kalau kawan-kawan yang sudah pernah melakukan pemilih pernah jadi pemilih di salah satu seri pemilu, itu akan tahu. Jadi di lembar surat suara itu dia besar karena ada partai dan di bawahnya itu ada daftar calegnya, calon legislatifnya. Nah, sebenarnya kan di Indonesia dalam perkembangannya sistem proporsional terbuka yang diterapkan pertama kali sejak 2004, 2009, 2014 sampai terakhir ke 2019. Dan sebenarnya itu ada beberapa perkembangan. Yang dipilih itu terakhir itu bukan cuma bisa namanya, bukan nama si caleg, misalnya caleg A, B, dan C, tapi juga bisa coblos partai. Nah, menariknya seperti kalau kita baca kembali file permohonan di 114/2022 tentang sistem pemilu terbuka, itu sebenarnya si pemohon itu mendalilkan sesuatu yang yang pada dasarnya itu kalau hemat saya ini itu mengembalikan kultur dari pemilu seperti yang pernah terjadi di masa Orde Baru. Saya katakan secara jujur seperti itu karena kalau kita lihat bagaimana budaya politik ketika Orde Baru, ketika dibaca lagi undang-undang pemilu itu, peserta pemilu adalah dua partai politik dan sebuah golongan karya. Dan apa yang terjadi pada saat itu bukan independensi ya, determinasi partai politik memang sangat menentukan terhadap kadernya. Nah, dan kalau kita baca kembali, saya memiliki asumsi awal seperti ini. Saya rasa para pemohon menginginkan kultur politik seperti itu yang kembali ke Indonesia, dan itu saya rasa cukup berbahaya. Jadi kan sempat Abang singgung nih terkait dengan pemberlakuan dari proporsional tertutup. Nah, dari tadi yang Abang paparkan itu kan proporsional tertutup itu yang dipilih adalah partai. Ya. Dalam menentukan siapa yang akan mengisi parlemen kita nanti itu apakah partainya langsung atau bagaimana tuh Bang? Nanti yang akan mengisi kursi-kursi di parlemen. Sedangkan yang dipilih hanya partai. Itu bagaimana? Kalau dalam sistem proporsional tertutup itu memang yang memilih itu partai. Itu yang memilih partai. Nah, yang menariknya begini, kalau mungkin kawan-kawan pernah lihat ada saya rasa beberapa tahun yang lalu itu istilah putu loncat, politisi putu loncat pindah dari partai A ke partai B. Yang pertama itu begini, dalam sistem proporsional tertutup itu memang yang menentukan itu partai. Partailah yang akan menentukan siapa saja nanti dari kadernya itu yang akan mewakili partai tersebut di parlemen. Nah, yang kedua, fenomenanya seperti dalam tanda petik putu loncat itu, kalau saya nggak salah, Basuki Cahayapurnama pernah disebut dengan istilah itu. Kultur orang Indonesia ketika menjatuhkan pilihan pada calon wakil rakyat itu bukan pada partai, itu pada perseorangan ya, pada orangnya. Saya rasa ini butuh riset mendalam tentang itu. Akan tetapi kecenderungan di Indonesia memang yang dipilih itu orangnya, bukan partainya. Contoh misalnya, ya kita terbuka aja gini. Di Sumatera Barat ini kan ada satu partai yang dalam tanda petik itu kurang disukai. Ya. Partai seperti itulah yang kurang disukai. Dan warga Sumatera Barat itu suka partai yang ini nih. Partai yang ini nih. Nah, pertanyaannya begini, apakah pernah ada kejadian si A dari partai yang tidak disukai itu kemudian meraih suara yang besar dari satu dapil? Itu banyak terjadi, dan fenomenanya ketika dia misalnya dari partai yang disukai kemudian pindah ke partai yang tidak disukai, apakah kepindahannya ke partai yang tidak disukai ini itu mempengaruhi keterpilihan? Saya rasa kalau konstituennya dia tetap bisa menjaga hubungan dengan konstituennya, hal itu pun tidak akan mengubah keadaan, potensinya akan tetap sama. Itu yang berarti kalau menurut saya terkait dengan hal itu berarti banyak kemungkinan terkait dengan apabila partai yang memilih, berarti banyak kemungkinan kalau misalkan pemilihan anggota yang akan mengisi parlemen itu akan banyak negatifnya sih kalau menurut saya. Gimana nih sebenarnya? Ya sebenarnya begini, kita masuk kepada ranah pilihan tentang proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Jamaknya ketika suatu rezim telah berkuasa kemudian ditumpangkan rezim seperti yang terjadi pada Orde Baru,
pilihan-pilihan dalam menyelenggarakan negara itu biasanya hitam putih, dan itu terjadi di banyak negara. Ketika Orde Baru mapan dengan sistem proporsional tertutupnya, masyarakat kemudian menghendaki dibalikkannya sistem itu menjadi proporsional terbuka. Nah, pertanyaannya begini, apakah sistem proporsional terbuka itu jauh lebih baik? Saya rasa juga tidak. Masing-masing sistem itu dia memiliki kelemahan. Tidak ada sistem yang sempurna. Yang sempurna itu mana The Backbone gitu. Ya, melalui lagunya. Melalui lagunya itu pun cuma lagu. Lagu ya. Nah, jadi begini, ketika kita membincang proporsional terbuka, apakah proporsional terbuka punya kelemahan? Ya, namun proporsional tertutup juga punya kelemahan. Jadi begini, di proporsional terbuka, klaim misalnya kalau kita baca file permohonan di 114 itu, dan kita sidik ulang apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dia menyatakan begini, sistem proporsional tertutup itu menekan adanya politik uang. Oke, sekarang kita uji pernyataan itu. Ketika sistem proporsional terbuka, masyarakat tahu siapa saja calon yang akan diajukan oleh partai, kemudian ada serangan subuh. Apakah proporsional tertutup tidak akan seperti itu? Justru yang terjadi itu adalah menguapnya oligarki di partai politik. Partai politik memiliki hak mandiri untuk menentukan siapa saja yang akan naik. Contoh misalnya ada kader yang memiliki modal besar, dan kemudian si kader itu dia memiliki kedekatan personal dengan para pimpinan partai. Toh apakah partai tidak akan memilih dia? Jawabannya iya. Artinya ketika yang satu sistem proporsional terbuka ini politik uang itu terekspos, hanya saja proporsional tertutup itu politik uangnya tidak terekspos, dia tertutup. Nah, kalau bagi saya sebenarnya ini pilihan bagi negara yang sebenarnya kalau kita ukur dari 98 selesai amandemen itu 99, 2000, 2002, selesai 2002, dan kita memang benar-benar menjadi negara demokratis ketika pasca 2004 pemilihan umum secara langsung. Ini kan demokrasi kita masih sangat muda, bahkan belum sampai 20 tahun, kalau baru tahun depan yang 2004 20 tahun. Saya rasa ini sebuah pilihan. Ketika kita menyepakati di awal terjadinya reformasi untuk melakukan untuk menyelenggarakan sistem proporsional terbuka, saya rasa ini sebuah pilihan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya yang saya pikir yang korup itu sebenarnya bukan sistemnya, tapi orang-orang yang menjalankan sistem. Apakah ketika nanti menjadi proporsional tertutup, partai itu akan menjadi transparan? Saya rasa tidak, itu jauh panggang dari api alasan itu. Ada pertanyaan yang penting. Tadi Iwan menangkap ya, salah satu proporsional tertutup ini dapat menimbulkan bentuk oligarki. Lantas oligarki seperti apa yang akan timbul kalau misalnya tetap dilaksanakan proporsional tertutup? Oke, yang milih siapa yang akan didorong maju untuk ke partai itu partai. Contohnya begini, Pak. Kita pemilu, partai A itu dapat suara untuk menempatkan 100 orang wakilnya di parlemen misalnya. Untuk siapa yang mengisi 100 orang ini kan itu ditentukan sendiri oleh partai. Apa terjadi? Politik transaksional seperti apa yang terjadi di dalamnya? Contoh ketika kita banyak ya talk show di media televisi yang bisa kita gunakan sebagai parameter untuk mengukur seberapa paham sih para legislator itu dengan konsep ketatanegaraan tentang etika politik. Beberapa waktu yang lalu kita lihat di rapat sama Komisi 3 yang ada. Saya rasa itu legislator yang cukup serampangan dalam menyampaikan argumentasinya. Apakah nanti partai bisa menjamin orang-orang seperti itu tidak dikirimkan dari 100 kota yang dia dapat? Saya rasa tidak. Partai kan akan mengukur siapa sih yang lebih loyal. Loyalitas ini kan juga ditentukan dari segi material, saya rasa. Berapa apa yang bisa dilakukannya kepada partai, apa aja yang sudah mereka beri kepada partai. Dan misalnya kita tarik kembali contoh dari apa yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dia bilang begini, dengan sistem proporsional tertutup itu partai memiliki peluang untuk mendorong para pakar, tokoh, kemudian sampai purnawirawan, pemuka masyarakat, tokoh agama untuk maju ke parlemen. Tapi pertanyaannya partainya seperti apa?
berapa banyak di Indonesia ini. Sebenarnya kan kalau mengukur pakar atau tidak itu gampang. Ketika ada media yang melabelinya sebagai seorang pakar, dia disebut sebagai seorang pakar. Pertanyaannya apakah memang dia pakar dalam bidang itu? Belum tentu. Ada legislator juga, inisialnya AD, dari Partai Merah, itu justru dia bilang saya ini pakar. Tapi ketika contohnya ketika kita bertanya tentang bagaimana tentang penggantian hakim konstitusi Soeharto, dia bilang lah ini kan yang mengajukannya kan DPR, berarti dia punya DPR. Logika seperti apa yang disampaikan. Nah, itu satu. Dan kemudian itu pemuka masyarakat, tokoh agama, purnawirawan, ya semua orang bisa punya label bermacam-macam. Tapi apakah memang benar mereka ini adalah orang-orang yang bisa independen terhadap partainya? Saya rasa tidak. Kalau kita bahas dari segi saya rasa ada beberapa cacat logika di sini yang disampaikan oleh orang-orang yang mendukung sistem proporsional tertutup. Cacat logikanya begini. Kalau kita coba menyeberang sedikit ke perilaku organizational behavior, sebenarnya kan begini, ada perpindahan tanggung jawab seorang legislator dari dia kader partai kemudian dia terpilih untuk duduk di parlemen. Ketika dia di partai, dia memang adalah petugas partai. Akan tetapi ketika dia sampai di parlemen, dia seyogianya dia itu mempertanggungjawabkan kinerja itu langsung kepada rakyat, pada konstituennya. Bukan sebenarnya apakah ia masih petugas partai, jawabannya iya. Akan tetapi seharusnya dalam taraf yang ideal dia itu mempertanggungjawabkan kinerjanya itu kepada konstituen, kepada orang-orang yang memilihnya. Ketika saya memilih si A misalnya, ada 1.000 orang memilih si A, kemudian dia duduk di parlemen, kemudian logikanya kan begini, partai itu kan terhenti dia hanya sebagai motor ketika dia terpilih. Ketika dia sudah duduk, apakah dia bisa mewakili saya atau tidak? Kita bisa menggunakan komparasi ya, perbandingan seperti halnya di Amerika. Nah ini juga saya mau narik ke arah recall sebenarnya. Di Amerika misalnya seperti di Amerika, ketika legislator itu dinilai tidak lagi mewakili konstituennya, para legislator itu bisa membuat sebuah petisi dengan jumlah tertentu, kemudian mengajukan rasa tidak puasnya terhadap si legislator itu, dan dia akan di-recall. Di Indonesia nggak seperti itu. Jadi kalau seandainya partai menyatakan proporsional tertutup itu akan menghasilkan kemandirian partai, itu sebenarnya partai sebenarnya sudah berdiri. Ada kasus-kasus seperti Didi Khadijah dan Effendi Khoiri dari PKB, di mana fenomena itu memperlihatkan betapa partai itu punya kontrol yang sangat besar kepada kadernya, bahkan yang dipilih bukan melalui sistem proporsional tertutup. Jadi kasusnya itu begini, Didi Khadijah Wahid dia berseberangan dengan partai. Menurut partainya dalam kasus Bel Absen Bank Senturi itu pemerintahnya sudah diterima. PKB pada saat itu berdiri bersama pemerintah waktu itu zamannya Pak SBY kalau saya nggak salah. Lalu Lili dia bertentangan sama partainya. Menurut Lili enggak ada masalah hukum yang serius dalam kasus bailout Bank Senturi. Kemudian Lili ngambil opsi C yang berseberangan dengan partainya. 11 bulan kemudian ada kasus Gayus Tambunan. Lili pada saat itu dia menggalang dukungan untuk melakukan hak angket terhadap kasus mafia pajak, bertentangan lagi sama partainya. Partainya menginstruksikan bahwa ya udah terima aja, mereka kubu pemerintah. Akan tetapi Lili dia menentang itu. Dua peristiwa itu mengakibatkan Lili itu di-recall oleh partainya. Alasan partainya Lili itu nggak takut. Dan ketentuan itu diatur dalam pasal 16 ayat 1 huruf T Undang-Undang Partai Politik. Jadi keanggotaan seorang di partai politik itu bisa berhenti kalau meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah parpol, dan yang terakhir itu melanggar ADART. Nah, dan si Lili itu dikategorikan dia melanggar ADART partai. Nah, bukankah fenomena itu sudah memperlihatkan betapa partai itu mempunyai kontrol penuh pada wakil-wakilnya di parlemen? Dan saya rasa begitu. Jadi kita nggak perlu lagi makin memperkuat partai. Dia sudah kayak gini aja, partai itu udah keblinger saya rasa. Overlapping gitu, terlalu kuat saya rasa. Nah, itu contoh KPK ya, yang harus menunggu perintah dulu.
Nah, itu dia. Kalau Live lagi. Jumlah itu seperti dia. itu ya rekan-rekan, karena untuk masalah ini memang lebih konkret lagi kita bahas. Nah, tapi di sini Bang, juga menangkap salah satu ada pandangan dari salah satu partai politik yang tidak mau yang sebutkan siapa orangnya, dari mana partai politik. Dia menyatakan seperti ini Bang. Lantas bagaimana pandangan beberapa politisi yang mengajukan proporsional tertutup ini yang menyebutkan bahwa demokrasi yang harus tercipta itu dalam pemilihan badan legislatif itu adalah demokrasi partai politik, bukanlah demokrasi masyarakat dengan masuk ya hanya demokrasi di bagian partai politik saja yang berwenang gitu. Nah di sini kan juga pengen bertanya nih, gimana sih pendapat Anda terkait pandangan seperti itu? Oke, saya tahu tuh partainya apa. Iya. Saya juga tahu orangnya siapa. Aduh. Soalnya yang mendukung proporsional tertutup ini cuma dua, Iya. yang merah sama yang belendutan. Oke, Nah, Ya, cuma bagi dua saja. Yang satu Tapi penguasa parlemen, yang satu nggak masuk parlemen. tapi dia kuat lah. Iya, dulu Besar banget. dulu yang satu ini bertentangan nih. Ah. Udah yang terus pimpinannya itu jadi lawyernya di 2019 malah Bergabung harmonis. harmoni. Ya, itu dinamika politik lah cuma ya dia berhak melakukan itu. Nah, klaimnya seperti ini. Kalau kita buka lagi undang-undang dasar memang dinyatakan bahwa yang menjadi peserta dalam pemilu itu adalah partai politik. Klaimnya kan seperti ini. Dengan proporsional terbuka itu menihilkan peran partai politik. Katanya begitu. Tapi kan apakah semua orang yang mencalonkan diri untuk pemilu legislatif itu bisa tanpa partai? Jawabannya tidak. Partai tetap dia Punya bisa, kontrol. dia punya kontrol. Misalnya kita bertiga dari partai apa gitu nama partainya, partai Stefa. Partai Stefa misalnya. Ketua sekjen partainya itu Patris MF misalnya. Dia cuma punya 2 slot untuk mengajukan calonnya ke pileg misalnya. Ada kita bertiga. Otomatis partai juga akan menentukan antara kita bertiga siapa yang akan mengisi 2 slot itu. Itu kan kontrol partai. Itu kan tetap saja kontrol partai. Partai itu tetap menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya seseorang untuk mencapai kursi parlemen. Dan ketika dia di parlemen pun, ya mekanisme ketatanegaraan kita menjadikan mereka itu bertanggung jawab kepada partai. Meskipun yang memilihnya rakyat, tapi dia nggak bertanggung jawab terhadap rakyat. Kita inginnya begini, dia inginnya begitu. Ini kan menjadi saya rasa ini alasan yang klaim yang cukup lemah ketika mereka beranggapan bahwa kontrol partai atau eksistensi partai itu menjadi berkurang dengan proporsional terbuka. Saya rasa tidak. Toh berapa banyak program-program partai yang kemudian gol di masa sekarang dari 2004 sampai pemilu 2019, ada berapa banyak program-program partai yang pada akhirnya tetap gol di masa pemberlakuan sistem proporsional terbuka, dan itu pun bertentangan dengan masyarakat. Contoh misalnya revisi undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja. Berapa banyak demo besar-besaran tapi partai tetap bersikukuh ingin itu disahkan, itu tak gol. Kemudian apa lagi? RUU KUHP Yang demo besar-besaran. ya yang demo besar-besaran. Nah, ketika konstituennya menolak, akan tetapi partai tetap ingin, dan mau melalui wakil-wakilnya di parlemen, partai tetap mendorong, tetap gol kok. Sedangkan dengan sistem proporsional terbuka, oke lah, misalnya kalau kita berdiri di sudut pandangnya yang menyatakan bahwa proporsional terbuka itu memperlemah posisi partai. Toh program-program partai tetap berjalan kok, apa kehendak partai tetap terjadi meskipun itu bertentangan dengan kehendak konstituen. Gitu. Jadi Bang, kalau disimpulkan sebenarnya dengan berlakunya sistem proporsional terbuka, kontrol partai juga tetap masih ada. Tetap ada. Dan misalkan dia katakan bahwa dengan terbuka ini bahwa tidak dapat menghasilkan pakar-pakar, toh dalam untuk mengikuti kontestan itu partai punya hak untuk menentukan siapa aja yang bisa. Iya, benar. Harusnya dari situ nih, kalau memang mau naikin pakar, itu dari pakar aja yang dijadiin peserta pemilu ya, Bang. Iya, benar. Itu seharusnya ya, Bang. Seharusnya memang seperti itu. Contoh misalnya kepakaran, mungkin ingat penjebakan PSK beberapa tahun lampau di salah satu hotel di Kota Padang, dilakukan oleh salah seorang partai politik nggak salah. iya, kader partai politik. Itu jadi masalah nggak jadi masalah?
apakah dia itu sejalan apa yang dilakukan dengan kehendak konstituennya? Coba tanyain konstituennya, setuju nggak konstituennya dengan hal seperti itu? Justru partai nggak melakukan apa-apa. Nah, yang menjadi pertanyaan lain, Bang, kan ada bukan salah satu lagi ya, ada beberapa partai yang mengajukan terkait pengujian undang-undang terkait proporsional terbuka ini. Nah, gue ingin menanyakan lagi, apakah proporsional tertutup ini telah sesuai dengan konstitusi kita, atau sebenarnya menurut pandangan Abang gimana gitu? Kira-kiranya apakah benar yang mereka sampaikan? Sebenarnya proporsional tertutup ini telah sesuai dengan undang-undang dasar dengan algoritma bahwasanya demokrasi politik ya, atau demokrasi partai politik. Nah, menurut Abang gimana? Oke, yang satu sebenarnya kayak yang pemohonnya ada 3. Satu kader Nasdem, satu kader PDIP, yang satu lagi ini tanpa partai. Kalau nggak salah saya yang satu ini pernah menjabat sebagai legislator juga. Nah, untuk dari Nasdem mengatakan apa yang dilakukan oleh kadernya itu di luar dari instruksi partai. Karena Nasdem kemudian membuktikannya bersama partai-partai yang lain itu mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam perkara ini. Nah, apakah itu sejalan dengan perintah konstitusi yang lebih konstitusional, apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Kalau kita baca secara detail dalam undang-undang dasar, itu sebenarnya undang-undang dasar tidak menentukan lebih jauh mana yang harus dilaksanakan, terbuka atau tertutup. Nah, ketika pada norma-norma undang-undang dasar yang demikian, sebenarnya yang terjadi itu disebut sebagai open legal policy. Jadi itu adalah sebenarnya ranah yang membutuhkan mekanisme konfigurasi politik di parlemen. Nah, kita kembali kepada perkara 114 ini, 114/2022. Saya rasa apa yang dilakukan oleh MK seharusnya menahan diri dari sisi konstitusionalitas pilihan mana terbuka atau tertutupkah. Sebenarnya kalau kita lihat kembali, kita tinjau ulang di dalam undang-undang dasar itu, undang-undang dasar sebenarnya tidak merinci apakah pemilu itu dilakukan secara terbuka dengan sistem proporsional terbuka atau proporsional tertutup. Nah, dalam sifat norma yang seperti itu sebenarnya bersifat open legal policy. Artinya yang menjadi ranah kewenangan untuk menafsirkan apakah sistem pemilu itu terbuka atau tertutup itu adalah DPR melalui konfigurasi politik. Nah, klaimnya seperti ini. Dalam ranah norma-norma yang tidak dirinci kembali oleh undang-undang dasar, sebenarnya itu adalah wilayah kewenangan dari DPR yang melalui konfigurasi politik, karena dia sudah meniscayakan lembaga parlemen itu sebagai perwakilan dari kehendak rakyat. Nah, di sini sebenarnya MK itu harus sadar untuk membatasi diri dalam perkara ini untuk tidak memasuki wilayah kewenangan DPR. Hal ini juga pernah terjadi waktu, mungkin kawan-kawan ingat beberapa tahun yang lampau, kalau nggak salah perkara yang diajukan tahun 2016 tentang zina LGBT kemudian diterjemahkan sebagai sebuah perilaku zina. Itu MK menahan diri untuk tidak memasuki wilayah dari kewenangan DPR karena itu adalah ketentuan open legal policy. Nah, di dalam perkara ini sebenarnya MK seharusnya bijak untuk tidak memasuki wilayah kewenangan DPR untuk menafsirkan lebih lanjut apakah yang konstitusionalitas itu sistem proporsional terbuka atau tertutup. Nah, saya sebenarnya berharap, meskipun sebenarnya ini adalah sesuatu yang tidak elok ya ketika kita berupaya untuk mencampuri ranah kewenangan MK, tapi saya berharap seperti ini, MK bisa membatasi diri untuk tidak masuk ke wilayah pengaturan itu. Nah, ya pada akhirnya kita berharap MK untuk menolak permohonan ini, meskipun ya tanggal 9 besok ini akan masuk ke sidang pokok perkara, karena udah beberapa kali sudah dua persidangan sidang pemeriksaan pendahuluan, ada perbaikan permohonan juga tanggal 9 nanti itu masuk ke pokok perkara. Demikian, Wan. Berarti Bang, sebenarnya dalam penciptaan sistem pemilu sebenarnya kunci bagus atau tidaknya itu sebenarnya ada di legislator ya, sederhana ya, dalam penciptaan konsep yang sebenarnya
sempurna dalam menjalankan pemilu kan, karena di dalam undang-undang sendiri kan emang nggak diatur nih kalau pemilu itu harus model ini, model A atau model B, tapi di dalam undang-undang cuma menyerahkan kewenangan pelaksanaan pemilu itu yang sebaik-baiknya, gitu ya Pak? Ya, itu sebenarnya wilayah kewenangan DPR. Nah, kalau kita berbicara sedikit saya tarik apa yang dikatakan Pak, mana yang lebih baik gitu, mana yang lebih sempurna. Ya, kita kembali pada apa yang saya katakan tadi, sebenarnya itu nggak ada yang sempurna dalam sistem proporsional terbuka ataupun tertutup. Itu kembali kepada siapa yang menjalankan sistem itu. Kalaulah kultur dari politiknya sudah korup, ya dalam bentuk apapun dia tetap akan korup. Justru mekanisme seperti apa sih yang sebenarnya sempurna itu nggak ada. Mereka itu punya kekosongan, punya kelemahan masing-masing yang dibawa sebagai ya namanya mekanisme dalam politik representasi, ya tetap akan ada sisi lemahnya, akan tetapi ya kita kembali pada apa yang saya katakan tadi, itu lebih kepada siapa yang menjalankan sistem itu. Itu emang titiknya tuh emang di pelaku baik itu orangnya ataupun partainya. Ini memang harusnya dalam penciptaan pemilu itu emang pelakunya harus dididik terlebih dahulu untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih baik, gitu ya Pak? Sebenarnya yang bertanggung jawab pada pendidikan politik itu kan partai. Akan tetapi sepercaya apa kita pada hari ini dengan partai? Nah, terlalu dibilang percaya ya bagaimana ya keadaan yang membuat kita itu percaya nggak percaya mesti percaya. Ya, terpaksa percaya. Terpaksa percaya karena nggak ada pilihan lain. Karena ketika kalau kita bicara tentang sejarah parlemen, keadaan itu seburuk-buruknya keadaan ada parlemen itu akan lebih buruk lagi kalau nggak ada parlemen. Itu kita akan kembali pada bentuk primordial negara di mana semua bentuk kekuasaan itu terkumpul di satu tangan, dan itu akan lebih despotik, akan lebih jahat lagi. Ya. Nah, menarik lagi Bang, yang terkaitkan tentunya proporsional terbuka dan proporsional tertutup itu ada masing-masing kelemahan dan masing-masing kelebihan. Menarik dari hal yang Bang sampaikan tadi, timbullah salah satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bang. Kira-kiranya pandangan Abang saja ya, dan sebagai akademisi pun, bagaimana sih kira-kira mana yang lebih konstitusional antara proporsional terbuka atau proporsional tertutup? Ini khusus untuk pandangan saja ya Bang, yang mungkin akan Abang. Oke, sebenarnya kalau pilihan mana yang konstitusional, saya lebih berpijak pada kesepakatannya bagaimana. Yang telah disepakati semula itu adalah sistem proporsional terbuka karena beberapa alasan. Salah satunya itu ya mengimbangi peran partai politik dengan siapa yang dipilih. Mengimbangi peran partai politik dengan kehendak rakyat. Ketika partai politik, oke nih, kami mempunyai basis konstitusionalitas untuk mengajukan siapa saja, dan di saat bersamaan rakyat juga memiliki basis hak untuk memilih siapa yang akan dipilih dari yang pilihan yang diberikan oleh partai. Artinya kan ada hubungan yang setara dan yang seimbang antara partai dengan pemilih. Ketika partai mengajukan 1 sampai 10, masyarakat berhak memilih satu di antara 1 sampai 10 dengan mekanisme one man one vote itu tadi. Nah, ya kalau berpandangan bukan yang mana yang konstitusionalitas, tapi saya lebih memilih untuk menggunakan istilah mana yang saya setuju. Kalau mana pilihan kesetujuan saya lebih memilih untuk proporsional terbuka. Karena begini, terkadang banyak di antara kita itu yang merasa ada keberjarakan antara orang yang mewakili dengan kita si pemilih. Nah, misalnya gini, Fahmi adalah calon legislatif dari Partai Bengkoang misalnya. Nah, ketika saya pemilih, saya adalah rakyat biasa. Yang saya perhatikan itu justru bukan program partai, tapi bagaimana saya mengenal Fahmi, bagaimana ketokohan Fahmi itu di mata saya. Apakah Fahmi itu seseorang yang bisa kooperatif dengan saya? Apakah kemudian Fahmi itu kira-kira saya mengeluhkan masalah ini nih di wilayah saya yang menjadi dapilnya Fahmi, saya bisa berkomunikasi langsung dengan Fahmi. Dan itu kultur masyarakat Indonesia, saya rasa itu tidak memilih berdasarkan apa program partainya, tapi berdasarkan ketokohan orangnya. Dan saya rasa seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat lagi Fahmi juga berapa banyak sih
orang-orang atau legislator yang terpilih berulang kali, tapi dalam keadaan dia udah tidak partai. Pola itu menunjukkan yang dipilih itu bukan partai, tapi orangnya, personnya. Nah, mungkin sebagai pertanyaan berikutnya, kita berbicara harapan kita. Harapan Abang terkait dengan sistem pemilu ini. Harapan Abang bagaimana, harapan terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang akan kita laksanakan beberapa bulan lagi? Itu bagaimana harapan Abang ini? Apakah tetap dengan menggunakan sistem yang telah ada ini, atau ada pembaharuan kah, atau ada pergantian? Harapan saya tetap, tapi dengan perbaikan. Apa bentuk perbaikan itu saya kembalikan kepada MK, karena sebenarnya tentang sistem proporsional ini sudah pernah diuji sebelumnya di MK, dan MK menyempurnakan sistem proporsional terbuka ini. Dan ya, saya memang sangat tidak berharap apakah nanti itu akan menjadi sistem proporsional tertutup, karena kalau kita bincang, adakah partai yang sebenarnya itu benar-benar memberikan atau benar-benar mempedulikan apa kehendak rakyat? Saya rasa tidak. Partai-partai itu bersifat oportunis. Gampang aja sih ketika partai A dan partai B saling bertentang, partai A yang berkuasa. Apapun kebijakan partai A yang akan ditentang oleh partai B. Betul, baik tuh. Meskipun itu hal yang baik, dan itu keadaan seperti itu terjadi di banyak negara. Bahkan ketika kita membincang Amerika misalnya, yang cuma punya dua partai, Republik dan Demokrat, hal itu pun terjadi, pola-pola seperti itu pun terjadi. Dan ya, sedangkan sekarang kita memilih orang, kita sudah dikecewakan, apalagi kalau kita memilih organisasi politik. Karena kalau kita lihat, sebenarnya sifat partai itu kan tidak jauh beda dengan perusahaan. Apa tujuan perusahaan? Ya, untung sebesar-besarnya. Partai pun kan juga seperti itu. Ketika perusahaan itu, korporasi ingin keuntungan secara material, maka cenderung pada dua hal. Yang pertama itu keuntungan dari segi kuasa, kemudian material juga. Gitu. Nah, kira-kiranya kan kita udah bahas nih Bang masalah proporsional terbuka dan proporsional tertutup, yang mana tadi udah dijelaskan mulai dari awal bagaimana tata cara di Indonesia sendiri mulai dari proporsional tertutup, dan hingga pada akhirnya di tahun 2004 kita mulai mengadopsi 2004 awal dari proporsional terbuka. Dan mulailah pada tahun 2022 adalah salah satu, mungkin bukan salah satu juga ya, ada beberapa parpol yang mengajukan perubahan terkait sebagaimana dia menganggap bahwasanya proporsional terbuka ini tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, dengan apa yang mereka harapkan. Karena apa? Ketika dia mengimplementasikan menurut mereka terutama, ketika proporsional terbuka ini dilaksanakan, banyak badan legislatif yang tidak berkompeten. Karena itu makanya mereka meminta bahwasanya akan dilaksanakan proporsional tertutup. Dan itu sebenarnya ya teman-teman, pastinya di beberapa hal, baik pun di proporsional terbuka, di proporsional tertutup, masing-masing ada positif dan negatifnya. Dan itulah kita bahas tadinya. Dan telah kita bahas tadinya sebagaimana proporsional terbuka lebih demokrasi. Dan itu sepanjang memang digunakan untuk hal-hal yang baik. Maksudnya hal yang baik ini memang diberikan kepada kewenangan masyarakat. Dan kalau apabila misalnya proporsional tertutup, memang demokrasi juga, tetapi demokrasi ini dalam tanda kutip pastinya. Dan itu semuanya teman-teman, pastinya bukan berarti proporsional tertutup itu tidak buruk juga, bukan berarti proporsional terbuka sesempurna itu. Pasti ada beberapa hal yang selalu ditonjolkan, ataupun ada beberapa hal yang selalu harus dipertimbangkan. Nah, disinilah knowledge teman-teman harus boleh di-cut nggak ya knowledge sebenarnya? Disinilah. Dan disinilah terkait bagaimana kita harus memahami proporsional terbuka dan proporsional tertutup ini agar terciptanya pemilu yang benar-benar positif dan benar-benar sehat untuk kedepannya. Nah, sesi terakhir nih Bang, tadi kan udah proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Nah, kira-kiranya bagaimana sih Bang sebagai harapan Abang untuk pemilu kedepannya? Dan juga sebagai akademisi, apa sih
pemilu yang ideal bagi abang sendiri? Ya jadi gini, ya satu mau saya perbaiki dikit, yang mengubah itu yang memohonkan itu bukan sebenarnya partai kan, perseorangan, kerja kader. Yang satu yang ada tiga, yang satu kader PDIP, Nasdem dan Nasdem sudah mengeluarkan rilis bahwa itu keputusan pribadi bukan keputusan partai. Dan yang ketiga itu adalah WNI. Nah, sebenarnya apa yang saya harapkan dari pemilu, sebenarnya kan kita tahu harapannya adalah sebuah racun. Nah, Wah, Kalaulah berharap pada satu orang itu kita harus bersiap dengan sebuah kekecewaan, apalagi berharap dengan banyak orang. Jadi itu partai politik, akan tetapi yang namanya dalam kehidupan bernegara tetap saya rasa tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu tetap harus berharap dan bersama-sama bekerja untuk menciptakan bagaimana pemilu yang baik, yang demokratis. Harapannya sederhana aja, pemilu dilaksanakan secara jujur, adil, dan kemudian ya harapan muluk-muluk lainnya, harapan muluk-muluk seperti yang dilakukan, yang diharapkan oleh abang-abang penarik becak, para driver ojek online. Karena yang namanya harapan saya sebagai akademisi juga tidak akan terlepas dari harapan mereka para akar rumput di luar sana. Dan saya sebenarnya berpikir seperti ini, di negara manapun yang namanya sistem pemilu itu akan bukan sistem pemilu, yang namanya kontestasi politik itu akan selalu tidak pernah terlepas dari nuansa kecurangan, dan itu adalah saya rasa suatu fenomena di tengah masyarakat, fenomena bernegara lah. Dan ya harapannya ya hal itu semakin lama semakin berkurang. Harapannya pasti harapannya terbaik. saya ini kalau untuk urusan bernegara itu orang yang paling sering dikecewakan. Bernegara aja ya cukup lah bernegara ini yang mengecewakan saya. Fahmi janganlah, Bagaimana harus ya. Dan itulah ya teman-teman dari sesi akhir, yang mana pasti harapan pemilu kedepannya harus berjalan dengan baik. Nah teman-teman, kita pada malam ini telah membahas terkait proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Bahkan kita telah meminta bagaimana pandangan pemilu yang seenggaknya diharapkan oleh pemateri kita pada malam kali ini. Yang mana pastinya pemilu kedepannya kita berharap bahwasanya dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dijunjung oleh konstitusional. Nah, kira-kiranya nih Bang, ada nggak closing penutup bagi Abang dan sekaligus pencerahan bagi kita yang terutama mahasiswa hukum dan juga masyarakat? pencerahan itu masa. Pastinya ya. Sekarang ini ditutup sekalian. Oke, Boleh. coba. Oke. Yang satu tentang apa yang kita bicarakan malam ini tentang sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Ya sekali lagi saya berharap MK tetap setia pada untuk mematuhi open legal policy, karena ini sebenarnya adalah ranah kewenangan dari pembentuk undang-undang, karena kebijakannya harus melalui konfigurasi politik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya sangat berharap, meskipun harapan itu bisa membunuh ya. Iya, benar. Saya berharap begini, fenomena ketatanegaraan terjadi hari ini itu sama seperti akan menjadi seperti riak di tengah samudra. Begitulah. Ini adalah riak di tengah samudra. Apapun yang terjadi pada saat ini itu adalah dinamika politik yang terjadi. Dan nantinya sekali lagi saya berharap pemilu kedepannya itu bisa lebih transparan, lebih bersih lah, walaupun ya nggak mesti bersih amat begitu. Ada peningkatan kualitas lah dari tahun lalu. Kalau mau mengembalikan kepada sistem orde baru ya kenapa kita harus melakukan reformasi, kenapa harus tahun-tahun dari 98 sampai 2002 itu harus buang-buang waktu kita untuk merestrukturisasi kenegaraan. Nah, yang terakhir untuk KPK sih. Boleh dong. Untuk KPK sebenarnya begini. Untuk memulai itu sebenarnya lebih mudah. Ketika ada orang-orang yang ingin
pemuda-pemuda gitu, pemuda-pemuda yang ingin bikin suatu pergerakan, suatu organisasi sebenarnya itu lebih gampang ketimbang menjaga ritme. Ketika menjaga ritme itu lebih sulit daripada memulai, yang lebih sulit itu adalah konsisten. Nah, saya berharap UMTK ke depannya konsisten untuk mengulas berbagai isu sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan mengawal demokrasi kita, demokrasi yang terjadi di negara ini yang sudah tumpang camping saya rasa, dan kita butuh pergerakan-pergerakan seperti ini. Dan juga terakhir jangan perlu nasihat lagi. Oke dong. Nah, boleh Bang. Yuk kita tutup aja nih Bang. Apa nih penutup dari Abang nih? Ya, udah ditutup tadi. Penutup yang lebih aktif. Yang bisa dipotong. Iya, Ya, konten. Yang konten apa ya yang kira-kira di gini aja deh, saya ingin kutip puisinya Khairil Anwar kepada kawan. 2 baris terakhir. Ikamkan pedangku hulu bagi siapa yang mengari kemurnian madu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jasisia Polri.